Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani sawit, apa kabar? Buah salam, buah jambu biji. Yang jawab salam, semoga cepat naik haji. Oke teman-teman, apakah di kebun kalian itu ada sawit yang buahnya seperti ini teman-teman? Nah, seperti ini ya. Dan ini adalah buah abnormal teman-teman. Mungkin inilah yang dinamakan buah cengkeh ya, karena bentuknya mirip sekali dengan cengkeh ya, biji cengkeh seperti itu. Atau teman-teman memiliki sebutan lain untuk buah ini, dan tentunya ini adalah genetik ya teman-teman. Itulah pentingnya kita itu menggunakan bibit yang berkualitas atau bibit yang unggul, bisa dikatakan seperti itu. Karena di kebun saya ini dulu menggunakan bibit yang saya tidak tahu asal usulnya, karena hibah dari adik saya ya, saudara saya. Jadi saya hanya diberi bibit karena pada waktu itu saya belum memiliki pengetahuan tentang berkebun kelapa sawit, hingga akhirnya ada dua pokok batang sawit yang seperti ini ya. Dari 133 batang yang saya tanam, ini ada dua pokok, namun alhamdulillah ya hanya ada dua batang sawit, dan itu patut saya syukuri. Dan sebenarnya ada sih dua juga buah landak yang mungkin ada di kebun saya ini, juga ada buah landak ya. Dan yang ini saya juga kurang paham namanya apa, tapi saya menyebutnya ya buah abnormal ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya teman-teman, cara kita mensiasati agar sawit ini bisa normal kembali. Nah teman-teman, ikuti terus video ini biar kalian tahu bagaimana cara mengatasinya supaya sawit ini bisa berbuah normal dan menghasilkan untuk kita. Nah, yang pertama teman-teman adalah kita kastrasi terlebih dahulu ya, sampai habis. Ini sudah saya kastrasi teman-teman 5 bulan yang lalu. Kemarin juga bentuknya seperti ini, udah besar-besar, bahkan lebih besar dari ini, lebih tua dari ini ya. Dari buah ini itu saya kastrasi habis, dan timbul buah atau bunga baru, dan hasilnya masih tetap sama seperti ini setelah kita kastrasi teman-teman. Setelah kita kastrasi habis, lalu tindakan yang kedua adalah teman-teman kita pruning. Nah, mari kita coba pruning terlebih dahulu teman-teman, dan nanti hasilnya akan kita lihat ya, karena ada beberapa batang yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi kita pruning, ini hanya tutorial bagaimana caranya supaya mengubah buah ini menjadi normal kembali ya. Jadi selanjutnya kita pruning teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses pruningnya ya. Kenapa daunnya saya tumpuk? Karena tindakan selanjutnya adalah pembakaran. Jadi jangan lupa juga teman-teman, di bongkotnya itu, di bongkot sawit itu nanti dikasih solar ya. Terus nanti bisa mati lah, yaitu memang tujuan saya melakukannya, karena memang setelah nanti mati akan saya sulam dengan benih yang baru. Mengapa demikian teman-teman? Tindakan yang saya lakukan adalah pembaruan atau penanaman atau penyulaman bibit baru. Karena begini teman-teman, jangan pernah kita itu menginvestasikan waktu kita hanya untuk spekulasi yang tidak jelas ya. Ini kemarin sudah saya kastrasi sampai 5 bulan, ternyata hasilnya masih sama seperti itu. Jadi tindakan yang harus kita lakukan adalah pergantian dengan benih yang baru. Teman-teman, mungkin ada yang spekulasinya seperti ini juga. Nanti kita tanam benih yang baru, hasilnya juga masih tetap sama. Ya tentunya pola pikirnya jangan seperti itu. Yang tentu kita sudah tahu yang ini pasti buruk kan. Jadi jangan kita menginvestasikan waktu kita sia-sia untuk memperbaiki yang ini. Lebih baik kita dengan tanam yang baru ya, dengan harapan bibit yang baru, benih yang baru. Tentunya kita mencari benih yang bagus ya, harapan kita itu akan menjadi lebih baik. Jadi mungkin ada yang beranggapan atau nanti memiliki komentar atau tanggapan, oh itu buah itu bisa bisa berbuah lagi, bisa baik kembali, seperti itu nah teman. Jadi kita harus berpikiran seperti ini teman-teman. Sawit kita mungkin 1 hektar ada 140 batang atau 130 batang atau ya sekitarnya seperti itulah. Kalau hanya ada 1-2 batang yang kita ganti, tentunya itu tidak akan membuat kita merugi dengan begitu besar. Dan tentunya kita akan lebih rugi
saat waktu kita itu habis untuk mengurusi 1-2 batang sawit yang memang benar-benar abnormal. Jadi saran saya teman-teman, kita sebagai petani sawit harus benar-benar cermat, tepat dalam mengambil tindakan. Memang kalau di kebun kalian itu ada 1-2 batang yang abnormal seperti buah landak atau buah cengkeh seperti itu, segeralah lakukan pergantian. Semakin cepat kalian mengidentifikasi dan melakukan tindakan, itu akan semakin lebih baik, karena kerugian yang akan kita timbulkan itu akan lebih cepat kita minimalisir. Ya tentunya dengan teman-temannya yang sudah berbuah dan menghasilkan, sedangkan si beliau ini masih berkutat dengan masalahnya, tentunya itu akan membuang waktu kita secara sia-sia. Jadi saran saya teman-teman, bila di kebun kalian ada yang abnormal, segera lakukan pergantian, semakin cepat semakin baik. Jangan terlalu kita dibuai dengan harapan, dengan tutorial-tutorial yang sejatinya itu hanya akan membuang waktu kita secara sia-sia. Berapa sih harga bibit bagus? Hanya 1-2 batang, mungkin satu batang paling mahal 50.000, ya kita sisihkan 50.000, lalu kita beri harapan baru untuk pokok yang ini. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga kalian menjadi petani sawit yang sukses di kemudian hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.